Halo, selamat datang di video ini. Nama saya Brian Nathaniel Arnold. Nama saya Jason Jingga. Nama saya Stephen Lee. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Riyad Solihin. Dan kita dari Akuntansi Manajerial Kelompok 2. Nah, hari ini kita akan membawakan topik yang menarik nih, yaitu ABC Costing atau Activity Based Costing. Nah, ABC Costing itu merupakan salah satu metode untuk mengukur dan menghitung produk cost dalam akuntansi manajerial. Hari ini kita akan discuss nih, apa sih fokus dari ABC costing itu, terus bedanya dengan traditional costing itu apa? Nah, terus kelebihan dan kekurangannya apa? Kita juga akan membawakan topik-topik terkait seperti activity, cost pool, cost driver, dan nanti kita akan latihan soal juga. Nah, jadi tunggu apa lagi? Langsung saja kita mulai. Saya di sini akan menjelaskan apa itu metode ABC Cost System dan apa yang menjadi tujuan atau fokus dari metode ini. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu metode ABC Cost System. ABC Cost System atau singkatan dari Activity Based Costing System adalah sebuah metode yang digunakan untuk mencari total biaya aktivitas yang diperlukan untuk membuat suatu produk. Nah, sistem ABC ini bertujuan untuk menetapkan biaya dalam setiap aktivitas yang masuk ke produksi. Misalnya seperti pekerja yang akan menguji suatu produk. ABC Costing System ini berfokus pada intensitas setiap aktivitas yang ada secara detail. ABC Cost System ini menjadi sangat populer karena kemampuannya dalam meningkatkan akurasi produk costing dengan melacak setiap aktivitas produksi yang menambahkan biaya produksi. Karena ABC Cost ini sangat berfokus pada segala aktivitas produksi, oleh sebab itu mengidentifikasi aktivitas adalah step pertama dalam mendesain ABC System. Dengan sistem ABC ini, dapat memudahkan kita untuk menetapkan biaya dalam setiap aktivitas dalam proses produksi. Selain itu, dapat juga memungkinkan kita untuk menetapkan harga yang lebih akurat dalam memperhitungkan berapa biaya yang akan kita keluarkan untuk membuat produk. Terima kasih. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai apa sih perbedaan dari ABC costing dan traditional costing biasa. Sejak lama, perusahaan-perusahaan itu banyak yang menggunakan traditional cost system untuk menghitung produk costing mereka. Nah, traditional costing itu bisa dibayangkan seperti plan-wide atau departmental rate base, yaitu perhitungan dengan estimasi menyeluruh berdasarkan suatu departemen, tanpa memperhitungkan kos-kos kecilnya yang dimasukkan ke dalam overhead. Nah, hal ini pastinya akan menyebabkan apa yang disebut distorted cost atau biaya yang didistorsi. Perhitungan ini akan menjadi lebih tidak akurat jika produknya itu bervariatif. Contohnya berdasarkan variannya, kompleksitas, waktu membuat, dan ukuran dari batch-nya. Nah, selain itu ada yang disebut dengan non-unit level activities, yaitu aktivitas yang tidak selalu dilakukan setiap suatu produk itu diproduksi. Contoh, setting up equipment atau mempersiapkan peralatan itu tidak bergantung pada berapa unit diproduksi, tetapi bergantung pada berapa kali setting up itu dilakukan. Nah, non-unit level activities itu juga dimasukkan ke dalam overhead. Dan jika kalau proporsinya besar di overhead itu, ketidakakuratan ini akan menjadi fatal. Daripada mengukur overhead dari seluruh departemen, dari departemen yang besar, rate dari setiap aktivitas yang berpengaruh itu perlu diperhatikan untuk menghitung overhead cost yang akurat. Nah, itulah yang disebut dengan ABC costing. ABC costing itu berfokus pada setiap intensitas dari aktivitas-aktivitas yang ada secara detail, sehingga bisa menghasilkan perhitungan yang benar. Nah, semakin beragam produk environment-nya, ABC costing menjamin tingkat akurasi yang lebih tinggi. Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan activity dalam activity-based costing dan jenis-jenis activity yang dimaksud dengan activity-based costing. Pertama, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan activity.
Activity adalah aktivitas yang dilakukan dalam sebuah produksi. Contohnya adalah persiapan, pemindahan, machining, assembly, dan lain-lain. Aktivitas-aktivitas tersebut ini bisa diukur dengan activity rate, yaitu dengan membagi activity cost dengan activity driver cost-nya. Activity driver adalah ukuran consumption yang dilakukan pada suatu aktivitas. Contohnya, aktivitas machining memiliki activity cost sebesar $1.500 dan machine hours yang tercatat ada 50 hours or 50 hours. Maka activity rate-nya adalah 1.500 dibagi 50, yaitu $30 per jam. Yang dimaksud dengan activity rate atau $30 per jam ini adalah cost untuk to operate mesin tersebut. Jadi dengan activity rate kami bisa mengetahui cost yang diperlukan untuk operate sebuah mesin in a specific given time, yang sekarang misalnya sejam, per jam butuh $30. Saya di sini akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan cost pool dan apa itu yang dimaksud dengan cost driver. Yang pertama saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan cost pool. Cost pool adalah pengelompokan dari cost-cost individual yang biasa dilakukan pada satu departemen. Ya, dengan apa kita bisa ngambil pahamnya juga bisa dari namanya, yaitu cost pool. Pool yang diartinya dengan kolam, berarti kolam yang terdapat cost-cost individual. Nah, ada juga cara membuat cost pool itu cukup simpel, yaitu dengan melihat activity atau cost driver yang berkaitan dengan overhead production, kemudian dikelompokkan untuk mempermudah perhitungan produk cost. Nah, ada contoh simpel dari cost pool itu sendiri. Contohnya sebuah perusahaan memiliki 3 cost pool, ya ini departemen grinding, molding, dan assembling. Nah, di dalam cost pool assembling ini dapat diidentifikasikan beberapa cost driver, ini mesin hours, labor hours, number hours maintained. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang cost driver. Cost driver itu merupakan faktor penyebab yang dapat mengukur output dari sebuah activity yang dapat mengakibatkan perubahan pada cost. Atau bisa kita simpulkan kalau cost driver adalah penyebab utama dari sebuah cost. Saya akan memberi contoh simpel dari cost driver itu. Kita disuruh menghitung biaya listrik. Kita disuruh menghitung biaya listrik per bulan, jumlah dari kilowatt listrik tersebut menentukan total dari tagihan listrik. Nah, maka dalam case ini kita bisa menyimpulkan kalau cost driver dari case ini adalah kilowatt. Sekarang, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan ABC cost system dibanding dengan traditional costing. Dimulai dari kelebihan. Yang pertama, lebih akurat. Pastinya dengan mempertimbangkan setiap activity yang bisa dihitung, ABC cost system akan menghasilkan perhitungan product cost yang jauh lebih akurat dibandingkan dengan traditional costing. Di mana ABC costing sendiri menjamin bahwa semakin kompleks dan bervariatif komponen overhead suatu produk, hasil akan jauh lebih akurat. Yang kedua, melacak setiap activity, di mana kalkulasi yang lengkap membuat perusahaan bisa melacak setiap activity yang berhubungan dengan produknya, yang akan menyebabkan poin selanjutnya, yaitu better decision making. Posisi ABC costing bahkan bisa dilakukan untuk menghitung product costing berdasarkan customer dan juga supplier, serta memberikan manajer pandangan penuh untuk membuat sebuah keputusan, seperti contoh mengurangi customer yang tidak menguntungkan atau eliminasi activity dari proses production. Nah, selain dari kelebihan ABC costing juga memiliki kekurangan. Yang pertama, mahal dan kompleks. Posisi menghitung product cost menggunakan ABC costing tidaklah mudah, karena harus mempertimbangkan seluruh faktor-faktor yang dapat berpengaruh, dan mendapatkan semua data-data ini memerlukan waktu dan biaya yang sangat besar ketimbang traditional costing. Dan yang kedua, sama yang terakhir, tidak efektif untuk perusahaan kecil. ABC costing tidak begitu efektif untuk perusahaan kecil karena memiliki sistem produksi yang simple. Activity mereka tidak begitu kompleks, sehingga traditional costing adalah pilihan yang sudah sangat cukup bagi perusahaan-perusahaan kecil. Terima kasih.
Nah, sekarang kita akan latihan soal. Oke, sekarang kita akan mulai dengan soalnya. Kita baca dulu. BN Corporation manufactures product A dan product B. Oke, jadi ada dua produk ya. As part of its annual budgeting process, BN is analyzing the profitability of the two products. Nah, jadi dia akan ukur involving estimation amount of overhead to be allocated. Nah, jadi dia mau hitung overheadnya itu teralokasi ke produk A itu berapa sih? Terus ke produk B itu berapa? Nah, kita akan cari nomor 1 itu diminta pakai traditional costing. Terus nomor 2 itu diminta pakai under activity based costing atau ABC ya. Terus nomor 3 itu diminta compare. Oke, ini soalnya menarik nih. Kita akan mulai dengan traditional costing. Oke, yang pertama dikasih tahu apa di soal? Dikasih tahu kalau total estimated manufacturing overhead-nya itu ada 3,6 ya. Nah, terus dia bilang under traditional cost, which assign overhead on the basis of direct labor. Nah, ini penting nih. Dia bilang kalau overhead-nya ini bergantung pada direct labor hours-nya. Oke, itu cukup. What's the amount of manufacturing overhead assigned to product A and product B? Pertama yang kita harus lakukan adalah mengetahui plan-wide overhead rate. Nah, itu rumusnya adalah total overhead. Total overhead ini kita sudah dapat dari soal 3,6. Dan total direct labor cost-nya itu berarti direct labor hours. Jadi per product line itu untuk A ada 7.000, 17.000 untuk produk B. Nah, jadi kita bisa kalkulasi nih. Total ya, berarti 7.000 plus 17.000. Di atasnya ada 3,6, kita dapat 150 per labor hour. Nah, kita sudah punya ini plan wide overhead rate-nya. Sekarang kita akan mencari overhead untuk produk A. Nah, produk A itu berarti kita sisa kali nih. 150 dikali labor hours dari produk A yang ada 7.000. Nah, kita dapatlah 1.050.000. Sama juga dengan overhead produk B ya. Kita kaliin 150 dengan 17.000. Dapatlah 2.550.000. Nah, kalau di total akan menjadikan 3,6 juta dolar. Nah, kita sama ya dengan soal. Berarti kita sudah menghitung dengan benar nih. Kita sekarang bisa cari nih per unit dari produk A. Kita sisa bagi total dari overhead dibagi 4.200. 4.200 itu units dari produk A yang diproduksi ya. Nah, jadi kita bisa bagi, kita dapat per unitnya itu dapat 250 dolar. Nah, sama juga untuk produk B ya. Produk B berarti kita bagi total overheadnya dengan 1.500 unit. Nah, kita dapat juga 1.700. Nah, kita sudah dapat nih, selesai untuk nomor 1. Kita akan simpan angka-angka ini untuk dibandingkan di nomor 3. Lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini lumayan banyak nih info yang baru. Nah, dikasih tahu kalau overheadnya tetap sama, 3,6. Tapi ada dua aktivitas baru nih. Yang pertama dikasih tahu itu material handling cost. Dan yang kedua itu purchasing activity cost. Nah, ditanya-tanya itu untuk material handling cost untuk produk A dan produk B, purchasing activity cost produk A dan produk B. Oke, daripada pusing kita langsung masuk aja. Yang pertama yang kita harus tahu itu material handling cost-nya itu ada 2,1 juta dolar. Nah, yang kita bisa lakukan sekarang adalah mencari per move. Nah, dia kan material handling ya, berarti di sini di soal juga dibilang material move per product line. Produk A itu ada 6.000, produk B itu ada 4.000. Nah, berarti totalnya itu 10.000. Kita bisa bagi nih, kalau totalnya itu berarti 2,1 dibagi 10.000 move. Kita dapatlah 210 per move. Nah, belum lanjut di situ, kita coba bagi dulu nih. Yang purchasing activity cost juga ada 1,5 ya, totalnya dari soal. Nah, kita bisa hubungkan dengan purchasing order per product line. Produk A itu ada 7.500, produk B ada 4.500, di total menjadi 12.000 order. Kita dapatlah 125 per order. Nah, kita sudah dapat ini. Sekarang kita sudah bisa hitung nih untuk produk A dan produk B. Kita coba hitung nih. Material handling untuk produk A dulu. Berarti sekarang kita akan kali 210 tadi per move cost-nya. Kita kaliin dengan 6.000, yaitu material move per produk A ya. Per produk A itu ada 6.000 dikali menghasilkan 1.260.000. Nah, kalau purchasing activity-nya kita akan kali dengan purchase order dari produk A yaitu 7.500 dikali per order cost-nya yang tadi 125 ya. Nah, kita akan dapatkan 937.500. Kalau kita total mendapatkan 2.197.000. Kita hold dulu, kita selesaiin yang B dulu.
material handling untuk B. Nah, kita lihat ini B ini ada moves-nya ada 4.000 ya. Kita kaliin dengan per move cost-nya yaitu 210. Kita hasilkan 840.000. Nah, begitu juga untuk per order cost-nya itu 125, kita kaliin dengan ordernya. Order dari produk B yang adalah 4.500 menghasilkan 562.500. Nah, kalau kita total dapat 1.402.000 dan kalau kita total semuanya akan menjadi 3,6. Nah, itu total overhead-nya, berarti masih benar nih. Tapi kita belum selesai nih, kita belum dapat per produk A itu berapa nih, per produk B itu berapa. Nah, sekarang kita akan cari nih. Kita akan bagi masing-masing activity dengan unitnya. Terus nanti kita total. Kita mulai dari yang kiri dulu, produk A. Ada tadi total material handling cost itu ada 1.260.000. Kita akan bagi dengan total unit dari produk A ya, sebesar 4.200. Nah, kita akan bagi menghasilkan 300 untuk material handling. Begitu juga dengan purchasing activity, kita akan bagi dengan 4.200 unit produk A yang diproduksi menghasilkan 223. Nah, sebelum kita total ya, kita move dulu ke produk B. Produk B itu sama, material handling cost-nya itu 840.000. Kita bagi ya dengan 1.500 unit, yaitu unit dari produk B yang diproduksi. Nah, itu ada 1.500 menghasilkan 560. Nah, terus untuk purchasing activity-nya kita juga bagi 1.500 unit. Dapatlah 375. Nah, sekarang baru kita bisa total nih. Produk A itu kita dapat dengan ABC costing. Produk A itu $1.523. Nah, dan untuk produk B ternyata $935. Nah, ini angka kita akan bandingkan nih dengan tadi angka-angka nomor 1. Nah, traditional costing itu berapa ya? Wah, ternyata traditional costing itu produk A-nya jauh lebih sedikit, yaitu 250 banding $523. Nah, tapi produk B-nya dia malah lebih banyak nih, lebih banyak juga. 1.700 dibandingkan 935 dari ABC costing. Berarti kita bisa simpulkan kalau traditional costing itu under cost produk A, tapi over cost produk B. Nah, jadi kalau ada activity-nya nggak diperhitungkan itu sebenarnya kurang akurat. Jadi itu merupakan kelemahan dari traditional costing dan kelebihan dari ABC costing. Oke, sekian penjelasan untuk ABC costing. Dan tadi kita juga latihan soal ya. Nah, kami berharap video ini bisa jadi manfaat ya bagi kalian. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya mereka semua bisa tahu tentang ABC costing. Kami dari Akuntansi Manajerial Kelompok 2. Stay safe, stay tuned, and see you next time.